struktur beton 3. Pada saat ini akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rian Sawa sebagai ketua. Dan saya Roslyn Cornelis sebagai sekretaris. Saya Dewi sebagai anggota. Saya Teguh Prasetyo sebagai anggota. Sekian perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rian Sawa dengan NIM 20012104 dari kelas 6C KBG. Dan pada saat ini saya akan memperlihatkan hasil gambar kami. Kami dari kelompok 36C KBG, mata kuliah struktur beton 3. Dan pada saat ini gambar yang kami hasilkan yaitu ada gambar dena, potongan, tampak, dena pondasi, detail pondasi, kusen, dena atap, dan detail panel. Dan pada penggambaran ini kami memakai aplikasi yaitu aplikasi AutoCAD. Pertama yaitu ada gambar dena. Bisa dilihat dena seperti ini, di mana struktur utamanya menggunakan panel-panel, yaitu panel Ruspin. Kemudian ada potongan AA dan potongan BB. Bisa dilihat di sini, yaitu potongan AA dilihat dari sini ke sana. Kemudian potongan BB seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian ada tampak. Di tampak ini kami hanya mengambil dua sisinya saja, yaitu tampak depan dan tampak samping. Bisa dilihat seperti inilah penampakan tampak kami. Kemudian ada dena pondasi. Dena pondasi kami seperti ini. Dan lebih jelasnya kita lihat pada detail. Detailnya seperti ini, di mana tinggi pondasi tersebut yaitu 80 cm dengan lebar sisi atas adalah 50 cm dan bawah 80 cm. Kemudian ada unstamping atau pasangan batu kosong, yaitu tingginya atau ketebalannya 15 cm dengan panjang 1 meter atau 100 cm. Kemudian ada urugan pasir dengan ketebalan 5 cm, panjangnya 100 cm. Dan selanjutnya ada gambar kusen dan pintu dan jendela. Bisa dilihat seperti ini, di mana ada kusen 1, kusen 2, dan kusen 3. Maksudnya kusen P3 yaitu kusen pintu 1, pintu 2, dan pintu 3. Kemudian ada kusen jendela. Jendelanya ada dua macam, yaitu yang hanya 1 dan ada yang 2 seperti ini. Bisa dilihat detailnya, ukurannya dengan ketebalan kusennya yaitu 5 cm. Lebar kusennya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada daun pintu 1
Pintu 1 yaitu pintu utama, ukurannya 90 cm kali 196 cm. Kemudian ada pintu 2, yaitu pintu 2 digunakan pada pintu belakang, bagian belakang, kemudian digunakan juga pada pintu kamar. Kemudian ada pintu 3. Pintu 3 ini digunakan untuk kamar mandi, pintu kamar mandi. Bisa dilihat ukurannya seperti ini. Hanya berbeda pada lebar pintunya saja, tingginya sama. Kemudian ada jendela. Jendela kami hanya sederhana seperti ini, dengan lebar 50 cm, dengan tinggi 120 cm. Kemudian ada denah atap. Denah atap kami bisa dilihat seperti ini. Kami menggunakan atap perisai, atau bisa disebut juga sebagai atap limas, seperti ini. Dan yang terakhir ada detail panel, di mana ada panel 1, panel 2, dan panel 3. Panel 1 bisa dilihat ketebalannya 12 cm dan tingginya 150 cm. Kemudian panel 2 lebarnya 30 cm, tebal 12 cm, dan tingginya 135 cm. Bisa dilihat detailnya lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu panel 3, di mana panel 3 ini kami rancang sendiri. Karena pada umumnya sistem panel Ruspin itu hanya terdiri dari 2 panel, yaitu panel 1 dan panel 2. Sedangkan panel 3 ini kami rancang sendiri. Bisa dilihat lebarnya sama, tebalnya sama, hanya beda pada tinggi saja. Oke, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang perhitungan volume dan ram. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan memberikan contoh cara perhitungan volume. Contohnya pada perhitungan volume boplang. Untuk volume boplang yaitu panjang horizontal ditambah 1 kali 2 dan ditambah dengan lebar vertikal tambah 1 kali 2. Di sini sudah diketahui panjang horizontalnya yaitu 6 tambah dengan 1 dikali dengan 2 ditambah lebar vertikal yaitu 8, lebar vertikal 8 ditambah dengan 1 dikali dengan 2. Jadi volume boplang yaitu 32 meter kubik. Contoh lainnya pada perhitungan pondasi. Pada perhitungan pondasi yaitu volumenya 2 sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi kali panjang pondasi. 2 sisi sejajar pondasi yaitu 0,5 dan 0,8. 0,5 itu posisi atas pondasi dan 0,8 posisi di bawah pondasi. Di 0,5 ditambah dengan 0,8 dibagi 2 dikali dengan tinggi pondasi yaitu 1 meter
dan dikali dengan jumlah panjang pondasi yaitu 42 meter. Didapat volume galian pondasi yaitu 27,3 meter kubik. Contoh lain pada perhitungan dinding. Jadi perhitungan dinding yaitu volume luas dinding dikurangi dengan luas kusen. Yang kita tahu dinding kita pada DNA yaitu dengan panjang 8 meter dan lebar 2,7 meter dan dengan panjang dinding sebanyak 44 meter. Di sini kita dapat 118,8 meter persegi untuk volume dinding. Dan volume kusen setelah dihitung yaitu 51 meter panjang. Jadi untuk volume luas dinding 118 dikurangi dengan 51. Didapat volumenya yaitu 62,5 meter persegi. Contoh lain pada pekerjaan plafon. Untuk pemasangan rangka plafon, yaitu volumenya panjang kali lebar. Jadi panjang plafon sudah diketahui, yaitu di setiap ruangan 8 meter dan lebarnya 6 meter. Jadi sama dengan didapat 48 meter persegi. Nah, untuk volume plafon bagian luar 10 meter ini didapat pada 8 meter ditambah dengan 1 meter keluar. Dan 6 meter ini yaitu ukuran plafon yang di bagian sini. Jadi total volume plafon yaitu 80 meter persegi. Nah, untuk time schedule kami membuat yaitu sebanyak 12 hari pekerjaan. Dari pekerjaan persiapan galian, urugan, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan panel, pekerjaan dinding dan plesteran, pekerjaan kayu, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan pengecetan, gantungan dan perlengkapan, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan plumbing dan saniter. Baiklah, saat ini kami telah membuat schedule-nya, yaitu schedule. Baiklah, untuk schedule-nya kami telah membuat lama pekerjaan rumah relokasi kami yaitu selama 12 hari. Nah, untuk ini diambil dari rekapitulasi sebelah rumusnya. Nah, rumus untuk mendapat nilai bobot ini yaitu jumlah nilai pekerjaan dibahagi dengan subtotal pekerjaan dikali 100 dan akan mendapat nilai pekerjaannya. Nah, di sini sudah 100 dan untuk kurva S-nya yaitu seperti ini. Nah, jadi untuk pembuatan kurva S ini untuk hasil akhirnya yaitu harus 100%. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisa harga satuan pekerjaan atau biasa disebut dengan AHSP. Yang pertama, kita membuat daftar harga upah dan bahan. Kita bisa
mencari harga satuan untuk upah dan bahan di internet sesuai dengan lokasi pekerjaan yang ada. Di sini untuk uraian upah ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk per orang dengan harga satuan yang ada bisa kita lihat dalam Excel yang telah ditampilkan. Dan juga untuk bahan-bahan, yaitu bahan-bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dengan satuan-satuan yang ada yang bisa kita lihat dalam Excel yang sudah ditampilkan. Setelah kita membuat daftar harga upah dan bahan, selanjutnya kita membuat daftar analisa harga satuan. Dalam daftar analisa harga satuan ini dibagi menjadi item-item pekerjaan. Di sini mulai dari pekerjaan persiapan. Salah satu contoh yaitu pembersihan lapangan dan perataan. Di sini ada nomor, ada uraian, ada satuan, ada koefisien, ada harga satuan, dan jumlah harga. Nah, untuk uraian ada tenaga, ada bahan, dan peralatan. Dalam pembersihan lapangan dan perataan ini hanya digunakan tenaga, yaitu pekerja dan mandor. Untuk bahan dan peralatan tidak digunakan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan rencana anggaran biaya. Sebelum kita masuk pada perhitungan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Yang ketiga, menentukan dan membuat harga satuan pekerjaan. Yang keempat, jumlah biaya pekerjaan. Dan yang terakhir, rekapitulasi rencana anggaran biaya. Di sini volume dan harga satuan serta dengan gambar kerja sudah dibuat oleh teman-teman saya, dan saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara menghitung rencana anggaran biaya ini. Di sini seperti yang bisa kita lihat bersama, ada uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah. Pada contoh pekerjaan persiapan, galian, dan urugan, yang pertama ada pembersihan lahan. Sudah ada volume, satuan, dan harga satuannya. Kita tinggal menghitung jumlah dari harga satuan dan volume ini. Saya akan contohkan seperti ini. Yang pertama, sama dengan volume, kita kalikan dengan harga satuan. Dan ini hasil yang kita dapatkan. Saya ulangi, sama dengan volume, kita kalikan dengan harga satuan. Ini hasil yang kita dapatkan, dan kita lakukan secara berulang-ulang dari 1 sampai 6, dan dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Saya akan memberikan contoh lagi. Jadi yang pertama, sama dengan tekan volume, lalu shift 8 untuk menjadi kali dan dikalikan oleh harga satuan. Dan ini hasilnya. Yang bisa kita lihat bersama, di sini sudah saya hitung jumlah dari volume dikalikan dengan harga satuan. Dan di sini yang terakhir ada grand total. Grand total itu dihitung dari hasil yang sudah kita hitung tadi, yaitu subtotal ini, semua subtotal yang ada kita hitung.
Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita hitung lagi, sama dengan sum kita tekan hanya yang subtotal. Semua subtotal kita tambahkan sampai terhitung semua subtotal yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita hanya menghitung yang subtotalnya saja. Dan jika sudah yang terakhir, kita enter. Dan ini dia hasilnya. Setelah selesai, kita lanjut pada rekapitulasi. Sini ada jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan. Seperti yang di sini, pekerjaan persiapan galian dan urugan, nilai pekerjaannya kita ambil dari perhitungan RAP tadi, yaitu yang subtotal yang ini. Cara mengambilnya, cara memindahkan perhitungan yang tadi di nilai pekerjaan, caranya sama dengan kita masuk di sheet 2 dan kita tekan yang subtotal pada pekerjaan persiapan galian dan urugan. Enter. Kita lakukan secara berulang sampai pada jenis pekerjaan yang terakhir. Setelah sudah, subtotalnya. Cara menghitung subtotal yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu kita blok jenis pekerjaan dari atas, dari pertama sampai yang ke-10, lalu kita enter. Dan ini hasil subtotal yang kita dapatkan. Hasilnya, seperti yang kita bisa lihat ini, sama dengan grade total yang ada di sini. Bisa kita lihat. Ini. Lalu di sini, PPN 11%. Cara menghitungnya yaitu dengan cara sama dengan 0,1 kali subtotal. Harganya ini. Samakan dengan yang tadi. Dan IMB 2,5% sama dengan cara perhitungan yang tadi, yaitu 0,025 kali subtotal. Ini hasilnya. Sum, kita blok dari subtotal sampai IMB. Dan ini hasil yang kita dapatkan, dividen total. Dan ini juga ada dibulatkan, kita bulatkan menjadi seperti ini. Sekian penjelasan saya tentang perhitungan rencana anggaran biaya ini. Terima kasih.